Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih melanjutkan topik yang minggu lalu terkait dengan memperindah cara di dalam mencari rizki. Ya, minggu lalu belum tuntas ya, justru pokoknya ada di pembahasan yang hari ini. Jadi kita kembali melihat hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus mengilhamkan ke dalam diriku, gitu, batinku, bahwa tidak ada jiwa yang akan mati hingga disempurnakan ajalnya dan menerima sepenuhnya rizkinya, begitu. Maka bertakwalah kepada Allah dan perindahlah dalam pencarian. Dan jangan sampai salah seorang dari kalian didorong karena terasa lambatnya rizki untuk mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah yang Maha Tinggi tidak dapat diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi kalau kita lihat orang yang memperoleh rizki yang banyak, tapi ada maksiat dalam melaksanakannya, ada kezoliman, itu bisa jadi karena Allah sudah bukakan segala pintu-pintu gitu ya. Dan nanti akan dikembalikan ke tempat yang seburuk-buruknya gitu. Nah, prinsipnya bagi mukmin itu rizkinya tidak akan dilancarkan kalau cara dalam pencariannya itu belum benar sebenarnya. Harusnya begitu. Karena kalau cara dalam pencariannya belum benar tapi Allah bukakan rizkinya, nanti dia akan melenceng lah gitu ya, dari rizki-rizki terbaik yang sebenarnya Allah sudah tetapkan bagi setiap orang. Nah, makanya di sini kalimatnya adalah fattakullah ya, wa ajmilu fi tolab gitu. Ya, bertakwalah kepada Allah dan perindahlah di dalam pencarian. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat At-Tolaq, sahabat-sahabat, ayat 4. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Setiap hari diberikan urusan oleh Allah. Takdir, kehidupan, hal-hal yang harus kita hadapi, pada dasarnya itu semua adalah urusan yang Allah izinkan. Dan setiap hari kita sebenarnya dituntut untuk menyikapi atau menjawab semua urusan yang dari sisi Allah itu secara benar. Masalah gitu ya. Allah bertanya persoalan, diberikan soal, dijawab atau enggak. Kalau jawabnya salah, maka akan diulang pertanyaannya. Diulangnya itu dengan intensitas yang lebih tinggi. Kehidupan semakin mencekam ketika kita gagal menjawab apa-apa yang Allah tanyakan. Ketika seseorang berhasil menjawab, artinya dia belajar. Nah, tentu kalau di kita sebaik-baik amal adalah ilmu tentang Allah kan. Jadi Allah sudah kasih buku panduannya, yaitu Al-Quran. Nah, kalau dia tidak mempelajari Al-Quran, tapi dia mempelajari ilmu-ilmu lain, bisa jadi jawabannya benar secara logika, tapi belum tentu benar di sisi Allah. Karena dalam kehidupan itu tidak semuanya bisa dikuasai oleh logika manusia. Nah, itu ada hal-hal yang tampak, ada hal-hal yang tidak tampak. Semua rahasia itu milik Allah. Rizki sangat banyak ya. Orang bingung kalau rizki itu harus ada usahanya juga gitu. Tapi apakah rizki itu ditentukan karena usahanya semakin keras, usahanya semakin pandai, pendidikannya semakin tinggi? Enggak gitu.
Ada orang yang semakin keras berusahanya, rezekinya nggak datang-datang. Ada orang yang berusahanya sekedarnya saja, tapi rezekinya mengalir dengan mudah. Jadi akhirnya digoncang tuh logika manusia. Jadi ini sebenarnya gimana konsep rezeki itu gitu. Di antara membaca kedua hak itu, nah itu manusia jadi sulit. Ini yang benarnya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau membaca panduan dari sisi Allah, ya tentu kita jadi mengetahui, oh seperti itu aturannya gitu. Ya sudah, kita ikuti aja aturannya gitu kan ya. Nah itu sahabat sekalian. Jadi kita memang perlu bertakwa kepada Allah gitu, agar Allah mengajari. Dan Allah mengajari cara kita memperindah dalam pencarian. Gitu. Ya kalau enggak, kita akan mencarinya ya seperti contoh yang dilakukan oleh orang lain aja. Orang itu bekerjanya begitu sukses dia gitu. Padahal kita tahu banyak hal yang kurang berkah dengan cara kerjanya itu. Ya. Nah, kemudian ketika kita sulit, kita mengatakan, wah kalau zaman sekarang ngikuti terlalu ketat Al-Quran dan hadis, nggak mungkin gitu, karena zaman udah berubah. Ya, orang lain juga melakukan itu gitu. Nggak apa-apalah curang-curang dikit, nyogok-nyogok dikit gitu kan. Nah, kita jadi diperangkap oleh syaitan gitu. Nah, itu sahabat sekalian. Jadi di sini tentang bagaimana memperindah dalam pencarian, ya tentu harus Allah yang mengajari ya. Nah, minggu lalu juga kita sudah membahas ini. Hadis yang tadi saya coba bagi 3 bagian ya. Jadi kalimat awal itu adalah tentang ajal dan rizki. Sesuai dengan hadis yang awal. Bagian pertamanya, sesungguhnya Ruhul Kudus meniupkan ke dalam jiwaku, begitu ya, ke dalam batinku, bahwa tidak ada jiwa yang akan mati hingga menyempurnakan ajalnya, ya, dan menerima sepenuhnya rizkinya. Nah, jadi kita sudah bahas bahwa ada rizki yang jadi modal dasar ketika setiap orang dilahirkan, diciptakan, dilahirkan ke dunia, itu Allah sudah jamin dengan 2 jenis rizki. Ya, yang pertama adalah rizki yang disebut dijamin, itu madmun gitu ya. Bahwa kalau sampai sudah ditentukan ajalnya 60 tahun, mau gimana pun nggak akan mati sebelum itu gitu. Mau kecelakaan, kemudian sakit, kurang makan, tidak akan mati gitu. Tidak mungkin mendahului ajal gitu. Kalau enggak jadi sulit kita membacanya. Nah, makanya setiap orang sudah ditentukan ajalnya. Kalau orang berlindung di sebuah tempat karena takut mati, karena peperangan misalnya ya, mau sembunyi di bunker dan lain sebagainya, di dalam benteng-benteng rumah, kalau sudah ajalnya, niscaya Allah akan menggerakkan dia untuk pergi berangkat ke sebuah titik di mana dia akan mati. Itu Al-Quran tuh sahabat-sahabat. Sebenarnya kalau belum ajalnya sih orang nggak akan mati ya. Atau bisa jadi tadi ketika ada bahaya, maka Allah mengilhami dia untuk bergerak menjauhi bahaya itu karena memang belum ajalnya. Bisa begitu. Tapi intinya tidak akan mati sebelum ajalnya gitu. Nah, kalau tidak akan mati sebelum ajalnya, berarti manusia itu hidup di dunia sampai datang ajalnya. Allah harus jamin tuh rezekinya. Kalau Allah nggak jamin, kurang makan, mati kelaparan, ya repot manusia ya. Nah, tapi kemudian ya tentu ada orang yang mati dikarenakan sebab kelaparan gitu. Ya. Tapi itu bukan karena kelaparannya, memang sudah ajalnya, tapi Allah tentukan sebabnya dengan itu gitu. Sehingga kita membacanya agak lebih bingung lagi. Ada orang yang kemudian negara-negara tertentu yang kurang makanan begitu kan ya, langka, kemudian mereka kekurangan gizi sampai kemudian meninggal gitu. Nah, itu sudah takdir juga di situ. Tapi yang benarnya seperti apa? Orang tidak akan mati kalau belum ajal ya. Kalau sudah ajal bisa dengan sebab apapun, bisa kurang makan, bisa sakit, bisa nggak ngapa-ngapain, masih sehat, tidur, besok udah nggak bangun ya. Bisa
sudah usia lanjut, bisa masih muda, itu rahasia Allah ya. Nah, jadi rizki madmun yang Allah jamin, selama belum sampai finish atau ajal, ya Allah harus jamin gitu. Seminimalnya paket jaminan minimum lah. Kalau yang kita dulu bahas, kalau hanya ini yang digunakan, ya orang jadi pola kehidupannya itu seperti hidup segan mati tak mau. Dia ada terus, tapi nggak benar-benar hidup dalam kehidupan dunia ini, tapi ya eh, beroperasi secara minimal ya, karena Allah kasih kesempatan gitu. Nah, kemudian ada rizki yang sudah dibagikan ya. Ini pada prinsipnya dua-duanya itu sudah terjamin, sahabat-sahabat. Jadi setiap manusia yang lahir itu Allah sudah bagikan tuh kalimat ya. Rizkinya, ajalnya, begitu kan, amalnya dan nasibnya. Gitu. Ya, jadi kita sudah bahas juga ya di minggu yang lalu. Nanti silakan dilihat kalau perlu ya. Apa maksudnya amalnya sudah ditentukan, nasibnya apakah dia jadi orang yang bahagia atau sengsara, itu tergantung bagaimana dia beramal nanti. Beramal spesifik sesuai takdir yang Allah kasih di setiap orang itu. Nah, artinya ini sudah dijamin, tapi apakah dengan dua rizki ini dia mampu mensyukuri sehingga modal dasar dalam perjalanan kehidupan manusia itu di ujung nanti, di akhir kehidupannya, bisa memberikan keuntungan hasil atau keuntungan yang baik bagi dirinya gitu. Ya, jadi sebelum meninggal kan kita ingin beruntung dalam kehidupan ini ya. Baik keuntungan akhirat maupun keuntungan dunia gitu. Jadi kehidupan yang thayyib itu Allah berikan keberuntungan sebenarnya dalam dunia akhiratnya. Ya, setiap hari takdirnya akan semakin baik ya, sampai memperoleh takdir terbaik di kehidupan dunia ini karena mengerjakan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Begitulah kira-kiranya. Nah, jadi ini adalah rizki yang sudah dijamin. Tapi ada dua rizki lagi, kata Imam Al-Ghazali, yaitu rizki yang digantung. Kalau rizki yang dijamin tadi, udah dibagi tuh. Ya, urusannya apa, takdirnya seperti apa, kemampuannya yang akan terbangun dengan tempaan takdir masing-masing. Ya, itu sudah dibagi. Jadi, nggak akan mungkin diambil oleh orang lain gitu. Masing-masing sudah punya pasangan. Tapi meskipun itu sudah dibagi, tidak semua memanfaatkannya dengan baik gitu. Sehingga pembagian pola-pola yang khusus di kehidupan setiap orang tidak membuat seseorang menguasai ya, yang ada ya, terus aja bingung dalam kehidupan pola itu gitu ya. Sehingga akhirnya kesimpulannya kok hidup saya sial terus, diuji terus, nggak pernah selesai, ya. Karena justru ujian-ujian yang Allah kasih itu harusnya membuat dia menjadi ahli di dalam menghadapi tipikal persoalan itu, akan mengeluarkan banyak hikmah. Ya, yang nanti pada saatnya dia bisa membantu orang lain menjadi sarana dia beramal soleh sebenarnya. Ya, kalau seandainya itu bisa disikapi, dihadapi dengan baik, gelar takdir yang Allah berikan kepada dia, hingga dia menguasai persoalannya. Ya. Nah, kalau dia mampu menguasai persoalan, ya, dengan pola kehidupan spesifik yang Allah kasih, dia menjadi ahli. Itu disebut rizki mamluk, rizki yang dimiliki atau dikuasai, ya. Jadi seseorang akan jadi ahli sebenarnya. Sebenarnya setiap orang harusnya menjadi ahli ya, sesuai dengan takdir kehidupannya masing-masing. Semua orang harus bisa bercerita, bersaksi tentang solusi dalam menghadapi sebuah pola kehidupan yang spesifik. Para nabi kita katakan maksum, itu kan rizki yang dibagi, maksum. Karena setiap nabi, rasul sudah Allah bagi-bagi ya
peran berceritanya tentang hikmah yang mana. Ya, kalau mau lihat orang yang terpenjara, ya baca kisahnya Nabi Yusuf. Ya, kalau lihat orang yang terpuruk, masuk ke kegelapan, ya baca kisahnya Zunnun, misalkan begitu ya. Ya, kalau bingung dalam mengambil keputusan, mungkin baca kisahnya Nabi Daud, misalkan gitu. Jadi setiap nabi itu sudah membawa hal spesifik yang perlu di-sharing, dibagi. Itu dia menjadi ahli dalam sebuah urusan tertentu. Ya, jadi ya kalau nabi mungkin memahami semua ya, tapi kan ya tugasnya spesifik. Ya, meskipun memahami semua, tapi ya tugasnya hanya mengerjakan sesuai yang Allah perintahkan. Nah, saya harus menjadi saksi untuk urusan kisah yang ini misalkan. Ya, Nabi Adam juga demikian. Kita mengikuti sunnah Adam. Ya, ya. Tapi yang dibaca jangan hanya sunnah turunnya, bagaimana sunnah naiknya, bagaimana Nabi Adam bisa kemudian diterima taubatnya. Ya. Nah itu sahabat-sahabat. Nah, sehingga yang tergantung ini perlu diperjuangkan gitu. Kalau yang terjamin itu udah ada, tinggal diakses, ya, tinggal dikelola dengan baik gitu, ya, dikembangkan dengan baik. Tapi kalau yang rizki tergantung ini harus diupayakan. Ya, kalau menghadapi ujian dalam kehidupan kan nggak mudah, ya, harus berusaha. Harus tetap tawakal, harus tetap sabar, harus dengan akal juga bagaimana cara mengurai sebuah persoalan yang dihadirkan. Ya, sambil mohon kepada Allah, sambil tawakal, sambil ibadah, berdoa, ya. Nah, itu tadi, di balik gempuran takdir, agar kita mampu menguasai, kita harus menggunakan semua instrumen akal dan instrumen langitnya. Instrumen langitnya kan, kita berusaha sesuai yang dimampukan, sisanya kita harus tawakal ke Allah. Yakin dengan yang di tangan Allah ketimbang yang di tangan sendiri. Nanti kalau benar usahanya dan tawakalnya, Allah cukupi gitu. Ya. Jadi yang tergantung tadi, rezeki yang digantung, gimana caranya agar kemudian benar-benar jadi milik kita gitu. Itu yang jadi persoalan. Nah, kalau dalam skema kita kemarin ya kurang lebih begini kan. Setiap hari Allah turunkan dari langit ke dunia itu amr. Setiap yang turun ke dunia mengundang sebuah amal tertentu. Ya, kalau urusan turun, yang naik amal yang soleh, yang sesuai yang Allah kehendaki, ya cara meresponnya, maka selesai urusan itu, diganti dengan urusan baru. Berarti koleksi urusan ya yang dihadirkan menjadi lebih banyak ya, karena sudah berhasil melewati urusan demi urusan, maka semakin pandai, semakin mengenal Allah. Ya, tapi kalau urusannya masih berkutat dalam urusan yang sama bertahun-tahun, ya jangan-jangan remedial bolak-balik diulang di sana gitu. Ya, jadi sebenarnya banyak rezeki hikmah lainnya yang harusnya sudah turun tapi dijegal oleh pertanyaan-pertanyaan yang kemarin yang numpuk, masih jadi PR belum juga dijawab gitu. Ya, yang repot masih banyak tumpukan kebingungan dari persoalan yang kemarin, Allah tambah lagi yang baru kan. Jadi hidup manusia jadi menumpuk gitu dengan serba bingung gitu. Ya, makanya kenapa pentingnya membaca Al-Quran. Ya, karena supaya kita bisa menyikapi semua urusan yang hadir hari ini, agar kemudian membuahkan sebuah hikmah dan pemahaman gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi keberuntungannya adalah bagaimana menyikapi yang harian ya. Ya, hari ini kita akan mengalami, setiap orang ya, akan mengalami berbagai pilihan dalam menjalani kehidupan hari ini. Ya, bisa, nah, karena ini sedang puasa ya, ya bisa tidur,
Nah, katakanlah dalam bulan puasa tidur pun ibadah. Tapi jangan-jangan alokasi juga ketika puasa ada urusan lain. Meskipun tidur itu ibadah, tapi ada urusan beramal yang lain di dalam bulan puasa yang mendatang keuntungan lebih besar. Gitu. Nah, kamu mau pilih yang mana? Ambil keuntungan yang lebih kecil, ya udah tidur gitu ya. Atau mengambil keuntungan yang lebih besar dalam bulan puasa, malah banyak urusan amal solehnya gitu kan ya. Nah, artinya kita dihadapi dengan pilihan-pilihan. Nah, kalau nggak bertakwa, jadi susah. Ya, setelah siang ini kita mau ngapain aja nih dengan berbagai kemungkinan yang bisa kita lakukan. Ya, kerjaan banyak, yang mana dulu yang dikerjakan gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kalau takwa harusnya bisa memilih gitu, karena Allah akan mengajari. Nah, baik. Itu kalimat pertama bahwa tidak akan mati ya jiwa manapun ya kecuali telah disempurnakan ajalnya dan sudah diberikan rizkinya semua gitu. Tapi kan rizki yang tadi sudah dibagi-bagi itu belum secara otomatis mampu dikuasai gitu ya. Jadi dia disebutnya digempur aja sama takdir yang Allah bagi itu. Peristiwa yang udah Allah tentukan harus menimpa dia itu menggerus dia tanpa dia memperoleh pengajaran. Ya karena akhirnya tidak membuahkan pemahaman. Jadi tidak tadi ya berhasil dikuasai lah gitu ya. Tidak berhasil jadi ahli gitu. Nah, kalimat keduanya, maka bertakwalah kepada Allah dan perindahlah dalam pencarian. Dan jangan sampai salah seorang dari kalian didorong oleh karena terasa lambatnya rizki untuk mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah. Jadi kita harus hati-hati, jangan disilaukan dengan cara bergerak orang-orang yang tidak beriman, ya. Karena kita sering melihat, oh kok dia enak ya, rizkinya kelihatannya mudah gitu. Ya kalau rizkinya mudah, banyak, orangnya lurus, ibadahnya baik, ya ikhlas, ya kita boleh cemburu gitu. Tapi kalau hanya pasang topeng, semuanya itu ria untuk manusia merasa dirinya lebih baik, menjalani kehidupannya dengan banyak menyakiti orang, begitu ya. Ya, tapi kemudian berhasil jadi sukses dan kaya. Yang gitu mah jangan iri ya. Karena kalau diberikan nikmat yang banyak, kemudian diperoleh dengan cara bermaksiat dan juga dibelanjakan dengan bermaksiat, maka bisa jadi istidraj. Ya, orang-orang yang Allah biarkan ya melakukan berbagai maksiat dengan nikmat-nikmat yang Allah kasih. Ya, Allah memberikan nikmat kepandaian, kemudahan, tapi semua ya digunakan untuk maksiat gitu. Itu untuk mengumpulkan bahan bakar neraka nanti gitu. Nah, jadi kalau lambat rezeki kita tetap harus kembali ke Al-Qur'an, jangan lihat contoh orang, karena kita jalan pintas akhirnya nyarinya di YouTube, cari influencer. Gimana ya cara ngasilin uang gampang hari ini ya? Wah, nanti lama-lama masuk judi online. Ya, atau yang aneh-aneh lah gitu ya. Banyak model-model sekarang yang menjanjikan begitu. Nah, persoalannya bukan di situ, sahabat-sahabat. Kan ini memperindah cara masing-masing kepada Allah. Ya, jangan yang di luar itu pasti maksiat gitu. Karena kita mencontoh model yang instan gitu. Dan akan semakin banyak gitu karena zaman akan makin kreatif. Baik, jadi memperindah dalam mencari itu ada 3 maknanya ya, sahabat sekalian. Yang pertama adalah mencarinya itu moderat ya, seimbang gitu. Satu, dia tidak boleh ngoyo atau berlebihan ya. Dan yang kedua, tidak boleh meremehkan atau malas-malasan. Ya, jadi dalam mencari kita harus ya, tapi jangan ngoyo gitu. Jangan berambisi sangat besar untuk jadi sesuatu gitu ya, memaksakan diri.
Akhirnya ngoyo gitu ya, banyak ambisi, banyak angan-angan gitu ya, semuanya takaluf lah, memaksakan diri, ngoyo ya, karena punya target tertentu gitu, yang belum tentu benar gitu. Jadi kita nggak boleh seperti itu ya. Tapi tidak boleh juga meremehkan, malas-malasan. Terus kita mengatakan, ya sudahlah, kalau Allah sudah jamin, nggak usah kerja pun pasti ada rezekinya gitu. Nggak seperti itu juga. Karena Allah tidak menurunkan dari langit emas dan perak. Ya. Tapi yang diturunkan ya inspirasi, ya cara bergerak, arah bergerak, ya. Nah, jadi harus mengikuti. Kalau Allah memberi petunjuk arahnya kemana, diikuti gitu. Jadi nggak boleh malas, meremehkan, nggak begitu. Jadi moderat itu tengah-tengah, tidak ngoyo, tapi juga tidak menggampangkan gitu, sahabat-sahabat. Ya. Jadi itu cara memperindah. Jadi Islam selalu jalan tengah, wasaton, yang terbaik di situ. Itu nggak mudah yang mengukur masing-masing. Kemudian yang kedua adalah mencari dengan kelembutan, tidak kasar atau dengan kekerasan. Dunia kerja, dunia usaha itu sering orang sebut istilahnya itu dunia persilatan gitu. Karena naturnya orang itu kompetisi. Ya, ada yang disebut politik kantor kan, orang berlomba-lomba gitu. Menjilat atasan, ya, ingin dilihat prestasinya, ya, karena masing-masing punya kepentingan ingin naik level supaya gajinya lebih besar barangkali, ya, bonusnya lebih besar, atau pengakuan, penghormatan orang lebih besar karena dia dianggap karyawan berprestasi gitu. Nah, kadang-kadang itu dilakukan dengan cara yang kasar. Ya. Itu politik kantor ya. Ada kubu-kubu, saling mempengaruhi, ada orang baru kemudian ditindas, ada orang yang lebih prestasi, difitnah, digibah. Ya. Wah, macam-macam lah yang kita nggak usah jauh-jauh ya. Kalau masuk ke kultur kantor atau perusahaan udah bisa kelihatan tuh bagaimana natur manusia bekerja. Hukum alamnya udah kelihatan tuh. Ya, yang kuat, yang punya jabatan menekan tuh, ya. Nah, apalagi di dunia bisnis lebih serem lagi, sahabat-sahabat ya. Dunia bisnis tuh orang bisa pakai tumbal, bisa pakai sesajen, ya. Tadi ya, kompetisi itu ya nyogok, ya. Sikut-sikutan juga ya, memperkarakan, mencari cara untuk memperkarakan orang lain, memfitnah perusahaan lain gitu ya, di dalam memperoleh pekerjaan karena mungkin tender proyek. Wah, itu kelihatan tuh kasar, kekerasan dan sebagainya ya, tidak aneh gitu. Jadi tapi di sini dikatakan yang disebut memperindah dalam mencari itu adalah mencarinya itu harus lembut, nggak boleh dengan kasar atau keras gitu. Jadi kalau kita dagang, ya kemudian kita dihantam oleh kompetisi, ada orang yang sirik ke kita, kita jangan melawan dengan cara yang sama. Kita bikin inovasi baru aja supaya produk kita lebih baik. Sampai dia nggak mampu mengikuti inovasi yang kita lakukan. Ya, akan sortir dengan sendirinya. Tapi kalau kita ikutan price war, ya, tapi produknya nggak diperbaiki, itu konyol, ya. Akhirnya satu dengan lain, ya, kompetisi nggak sehat, gitu. Ya, kalau misalkan ada tukang tape atau apa gitu, yang sepanjang jalan, gitu ya, tukang ubi bakar, sepanjang jalan tuh, kalau di Garut, di mana ya, di Lembang, itu tukang ketan bakar, ya, sepanjang jalan itu, hampir sama dagangannya gitu. Apa yang membuat orang kemudian mampir? Ya, faktornya bisa banyak ya. Kalau secara lahiriah ya mungkin pelayanan begitu kan, atau dekorasi, atau parkirnya agak
Ya ada hal-hal yang bisa dia tata sedikit yang membedakan dia dengan orang lain gitu ya. Tapi di balik itu siapa yang lebih tawakal ke Allah sebenarnya gitu. Sehingga setiap konsumen yang lewat lebih banyak mampir ke tempatnya dia gitu. Kejujurannya, ya lama-lama Allah akan kasih mungkin inovasi tertentu ya. Meskipun banyak sama, tapi saya ada perbedaan sedikit gitu. Nah itu Allah akan kasih. Jadi dia nggak khawatir dengan kompetisi kiri kanan, ya dia fokus aja gitu. Pokoknya ya saya mah mencari rezeki yang halal dan berkah untuk menafkahi keluarga gitu. Saya nggak mau terjebak dengan iri-irian dengan toko sebelah gitu ya. Nah itu dengan kelembutan itu sahabat-sahabat. Dia bekerjanya secara elegan di bidangnya gitu. Nggak usah takut dengan kompetisi. Itu berlaku di semua profesi ya sahabat-sahabat. Nah kemudian yang ketiga adalah tentu mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Jangan sampai kemudian tadi keterlambatan itu membuat kita maksiat, mengambil yang haram gitu kan ya. Kemudian kita kan Allah akan mengujimu dengan binatang buruan yang mudah didapat dengan tangan dan tombakmu gitu. Ini kadang-kadang lagi susah, kemudian kita juga lagi berharap ke Allah, tiba-tiba Allah datangkan sarana yang di situ ada keharamannya. Terus kita lihat, wah saya habis berdoa, jangan-jangan ini pertolongan Allah, barangkali kalau saya ambil sekarang karena saya butuh, nggak apa-apa gitu. Pengalaman saya seringkali Allah itu ketika kita susah, berdoa, Allah datangkan dulu yang ujian, diambil nggak gitu. Terus kita tolak, baru setelah itu datang yang benarnya gitu, sahabat-sahabat. Gitu, karena Allah menguji aja gitu. Allah akan memberikan jalan yang baik untuk menolong orang itu. Pasti itu. Tidak mungkin dari sisi Allah itu kemudian memberikan jalan yang haram ke orang itu dengan dimudahkan. Kalau orang yang benar berdoa ke Allah, yang haram itu dipersulit. Mau masuk ke sana aja susah gitu. Ketakutannya banyak, keraguannya banyak. Kalau masuk belum apa-apa udah ditangkap duluan gitu. Itu kalau mukmin begitu gitu. Karena dijaga ya. Kecuali kalau yang tadi sudah melebihi batas, akhirnya kalau buka semua ya silakan terserah kamu gitu. Nah kalau mukmin itu susah gitu. Apalagi kalau sudah diwajibkan atas mereka pakaian takwa, itu mau membuat kesalahan tuh sudah langsung ditegur duluan sebelum itu gitu. Tapi kalau yang nggak ngerti, akhirnya kesimpulannya lain. Wah kalau udah ngaji itu jadi susah hidupnya gitu. Apa-apa susah, dulu belum ngaji, ambil ini, ambil itu, rasanya mudah. Iya, mudah itu kan nanti dicuci lagi dengan musibah. Gitu, sahabat-sahabat. Nah, yang ketiga, kalimat di hadis tadi adalah karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah yang maha tinggi tidak dapat diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya. Kita harus meminta atau memohon taufik ya, dan pertolongan Allah, karena taat tuh nggak mudah, sahabat-sahabat. Ya meskipun ada hadis yang mengatakan bahwa sebenarnya taat kepada Allah itu lebih mudah ketimbang meninggalkan dosa gitu. Ya nanti silakan ya, mohon bantuan dicari itu apa terkait sabar atau apa gitu ya. Sabar di dalam beribadah, menjalankan perintah itu 300 gitu ya. Sabar di dalam meninggalkan dosa gitu kan, itu 600 ya. Kemudian sabar ketika ditimpa pukulan pertama itu 900 gitu kan. Ya artinya dari urutan itu meninggalkan yang tidak diperbolehkan lebih susah gitu. Lebih susah lagi bersabar ketika ditimpa sesuatu yang kita nggak punya pengetahuan tentangnya gitu. Jadi belum apa-apa udah menyimpulkan duluan, udah marah duluan, ya hidupnya makin berantakan gitu. Karena nggak bisa tenang. Kalau taat ya apapun yang menimpa kita, ya dengarkan dulu gitu. Makanya apabila dibacakan kepadamu ayat-ayat kami, maka diamlah dan perhatikan seksama agar engkau memperoleh rahmat kan. Itu taat itu. Cara taatnya baca dulu, jangan langsung bereaksi gitu. Nah, jadi dasar-dasar dalam berusaha itu, sahabat sekalian,
Ada beberapa ya. Yang pertama adalah inspirasi ya. Jadi dasar dalam berusaha itu kalau orang nggak dikasih visi dalam bekerja susah ya. Ya, orang harus dikasih inspirasi dulu dari Allah. Visi dalam bekerjanya itu apa nih? Saya itu mau ngapain ke depannya gitu ya. Kalau nggak kan serabutan, nomaden, nggak punya tempat, nggak punya keahlian. Jadi ya saya mah apa aja lah dikerjakan. Gitu. Nah manusia itu nggak boleh begitu karena setiap manusia itu pasti Allah berikan kemampuan spesifik gitu. Cuman yang jadi persoalan itu nggak punya visi dalam bekerja gitu. Dari mana datangnya inspirasi? Ya dari Allah. Ya, kita itu sabar, sholat, agar kemudian Allah berikan banyak ilham di dalam kehidupan. Ini manusia itu kalau bekerja hanya untuk uang, nggak ada visi yang lain, itu repot ya. Dia akan jadi mesin produksi gitu, jadi sapi perah. Dan manusia itu dasarnya akan mati jiwanya kalau dipaksa untuk menjadi sapi perah. Ya, akhirnya karena jiwa manusia ya beda dengan jiwanya sapi, beda dengan jiwanya ternak gitu. Dia punya hak untuk hidup, diberi makan hal-hal tertentu, tidak cukup dengan rutinitas gitu. Kalau rutinitas itu akan membuat orang lama-lama ya itu tadi ya kehilangan makna, kehilangan semangat. Jadi yang pertama dia butuh inspirasi. Kemudian yang kedua dia butuh determinasi, butuh tekad yang kuat dan istiqomah. Ya, jadi kalau sudah ada arah bekerja, sudah tahu tujuannya apa, mau apa yang diupayakan, itu nggak mungkin bisa tercapai kalau Allah nggak berikan tekad untuk ke sana dan keistiqomahan di dalam menjalankan prosesnya. Ya, orang kena hantaman persoalan sedikit langsung menyerah gitu. Ya, padahal kan kalau untuk merealisasi atau mewujudkan sebuah mimpi yang baik, tujuan yang baik, itu butuh perjuangan. Gitu. Dan perjuangan itu menjadi terasa berat ketika orang lupa visinya apa gitu. Tapi kalau orang sudah punya goal, sudah punya, saya harus ke sana gitu, ada goals-nya nih. Kalau saya mencapai ke sana akan ada kebaikan yang banyak nanti. Nah, persoalan, hambatan yang dia hadapi sehari-hari jadi terasa lebih ringan. Kenapa? Nah, ini mah hanya bagian dari perjalanan yang memang harus ditempuh untuk mengumpulkan bekal-bekal keahlian ya, agar ketika saya sampai ke tujuan itu, saya juga terus tumbuh berkembang dengan berbagai keahlian untuk bisa melaksanakan ya visi yang tadi akan dicapai gitu. Jadi dia butuh determinasi. Dari siapa determinasi? Dari Allah juga gitu. Nah, kalau sekarang orang visinya ya uang aja, pengen kaya, pengen cepat pensiun, pengen punya passive income, nggak usah capek, ya. Ya mungkin bisa ya untuk dunia, tapi untuk akhirat pasti nggak bisa, sahabat-sahabat gitu. Kemudian dengan saking ingin uang, ingin hidup lifestyle tertentu, orang tuh bisa punya tekad yang kuat supaya dapat bonus karena mau beli iPhone gitu. Ya, bekerja siang malam karena ada sesuatu yang mau dia beli gitu. Jadi saya harus kerja lebih memenuhi target gitu. Itu demi hal-hal yang begitu aja manusia bisa gitu. Kadang-kadang malah lebih mudah karena tujuannya tuh mudah dicapai, dekat, kelihatan. Tapi ini tujuannya akhirat, ridho Allah, abstrak. Jadi orang jadi malas-malesan gitu. Padahal kehidupan dunia akhiratnya itu ketika dia memperoleh ridho Allah itu, wah dapat barang-barang yang tadi orang ambisi supaya dapat bonus itu nggak ada apa-apanya itu gitu ya. Nah, jadi yang kedua determinasi dia perlu. Kemudian yang ketiga, dia tentu harus memiliki kemampuan-kemampuan yang khusus. Setiap orang itu sudah diberikan karunia, tapi kan tadi kebaca nggak gitu. Jadi kalau Allah ngasih inspirasi, determinasi,
sesuai dengan karunia masing-masing. Allah ngasihnya itu gitu. Jadi Allah nggak akan ngasih inspirasi dan determinasi mengejar sesuatu yang di luar kemampuan dirinya. Kalau seperti itu jadinya obsesi. Tapi kalau Allah yang ngasih, pasti Allah memberikan inspirasi, determinasi untuk bekerja sesuai dengan bidang dirinya masing-masing. Nah, itu dari Allah kalau begitu. Gitu. Nah, jadi banyak yang bermimpi atau berangan-angan kosong, tapi tidak mampu untuk mewujudkan. Karena nggak punya yang tadi itu. Gitu. Ini kan dasar dalam berusaha ya, sahabat-sahabat. Nah, jadi bisa macam-macam sebabnya ya. Satu, takut atau ragu. Ya, gimana kalau rugi? Wah, gimana kalau gagal? Gitu ya. Yang kedua, malas. Karena untuk membangun sesuatu itu ya butuh kerja, butuh perjuangan. Gitu. Atau kurang sabar dan tawakal, pengennya cepat, instan kan. Nggak ada tujuan yang besar dicapai dalam waktu 1 hari itu. Ya, justru tujuan yang besar itu dibutuhkan untuk membantu si manusianya yang berjuang ke arah sana agar berkembang. Ya. Jadi bukan goalsnya sendiri yang penting. Proses yang dialami oleh seorang manusia dalam mencapai goals tertentu itu akan membuat dirinya tumbuh gitu. Ya, itu lebih penting gitu. Nah, yang keempat ya kurang syukur ya. Karena mungkin melihat orang lain gitu, tidak pernah bergerak sesuai apa yang sudah Allah berikan hari ini ke masing-masing. Jadi banyak hal yang sampai pada akhirnya orang jarang yang mampu mewujudkan gitu ya, mimpi-mimpi ya, tapi kalau berangan-angan mah terus saja gitu. Padahal sebenarnya tawakal itu justru bantuan ketika seseorang ingin mewujudkan mimpinya gitu. Tapi mimpinya bukan mimpi siang bolong, ya tadi diberi inspirasi atau visi dalam bekerja. Saya harus bangun apa? Saya harus ngapain ke depan gitu. Dengan semua nikmat yang Allah kasih ini, apa nih pilihan terbaik, kemungkinan terbaik ya. Sambil tawakal, nanti Allah yang koreksi arahnya. Sampai dia menjadi ahli, menguasai persoalan di bidang itu, ya, dan memperoleh banyak hikmah dan pengenalan. Karena dalam proses menuju ke sana itu nggak mudah. Dia harus banyak tawakal, harus banyak bersabar ya. Allah akan memperkenalkan, akan hadir dalam masa-masa dia menghadapi perjalanan itu. Gitu. Itu yang membuat dia semakin mengenal Allah. Jadi Allah menjadi teman perjalanannya untuk tumbuh. Gitu. Nah kemudian kita lihat di Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah, dengan sebenar-benar tawakal, niscaya dia akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana dia memberi rizki terhadap burung. Ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Jadi tawakal tadi tidak sama dengan pasrah. Ya. Jadi tawakal itu pertama yakin bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah. Allah yang memberi, Allah yang menahan. Jadi kita menyerahkan kepada Al-Wakil, ya. Kita mewakilkan. Kalau seandainya banyak hal yang belum lurus di saya, kita mewakilkan ke Allah agar menahan rezeki kita. Karena kalau enggak nanti kalau Allah kasih tanpa perhitungan, manusia akan semakin melenceng, kita akan makin sesat. Gitu. Jadi sebenarnya orang yang tawakal itu yakin apa yang diterima hari ini yang terbaik, gitu. Karena Allah yang lebih tahu. Nah, tinggal persoalannya kan kita nggak mau terkurung di situ. Ya, kita mampu membaca, tapi kemudian bagaimana bergeraknya, bertasbihnya agar bisa keluar dari keadaan hari ini, hijrah ke keadaan yang lebih baik. Agar Allah memberi ya karunia-karunianya kepada kita, karena kita pun semakin paham persoalan dan semakin amanah. Nah, kemudian hak manusia adalah mohon pertolongan Allah.
tapi dengan cara mengambil sebab-sebab yang dimudahkan. Ini manusia nggak bisa hanya mohon pertolongan Allah dengan doa kosong tanpa berusaha. Karena amal juga bagian dari doa. Gitu. Jadi doa manusia itu ada yang di hati, dilafazkan, dan diamalkan. Ya. Jadi kalau misalkan ingin punya ilmu, ya amalnya belajar gitu. Tapi jangan lupa berdoa dulu agar Yang Maha Ilmu memberikan ilmu yang kita baca sebagai ikhtiar. Ya, jangan merasa yakin bahwa dengan membaca pasti paham. Sulit loh memahami buku itu. Ya. Orang merasa membaca satu buku bisa paham. Ya. Baca Al-Quran aja, berapa persen udah pahamnya setelah sekian puluh tahun barangkali membaca. Ya, jangan-jangan nggak nyampe 10% pahamnya. Atau kurang daripada itu, karena saking luasnya Al-Quran kan. Gitu. Tapi kan kita tetap ikhtiar membaca sambil berdoa agar Allah memberikan hikmah-hikmah gitu. Agar dengan membaca Al-Quran kita bisa melihat ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Agar kita juga bisa mengalir sesuai petunjuk Allah gitu. Manusia punya hak untuk meminta pertolongan kepada Allah, tapi harus mengambil sebab. Gitu. Ya, kalau misalkan haknya manusia untuk menyeru Allah, untuk ditolong bahkan, tapi manusianya diem aja, minta Allah yang menyelesaikan semua, itu mah mempekerjakan Allah namanya kan. Allah udah kasih semua, ya kamu usahakan dulu dengan apa yang sudah Allah kasih. Yang kurangnya nanti minta lagi, kalau bingung tanya lagi, kan Allah itu begitu aja sebenarnya. Bukan kekuatan yang mendatangkan rezeki, tapi ketaatan ya sahabat-sahabat. Ketaatan itu akan menjadikan sebab-sebab dimudahkan, atau istilahnya bumi dilipat. Kalau kita taat kepada Allah tuh, kita menempuh sebab yang sama dengan orang lain, ya. Tapi karena sudah Allah jamin kemenangan, kalau Iskandar Zulkarnain tuh, kamu mau menempuh sebab yang mana aja ya silakan gitu. Karena Allah sudah janjikan kemenangan melalui sebab-sebab yang ada. Terserah mau lewat jalur yang mana, pokoknya Allah sudah tentukan kamu berhasil gitu. Allah tuh bisa begitu sahabat-sahabat. Jadi ketaatan itu akan menjadikan sebab yang kita tempuh itu menjadi berhasil gitu. Tapi kalau tanpa ketaatan, mengandalkan kekuatan, ya tadi kita akhirnya seakan-akan kesuksesan itu tergantung sebab gitu. Ya, kalau salah ngambil jalur, jadi salah keputusan jadi gagal gitu. Padahal kalau kesuksesan itu datangnya dari Allah, kadang-kadang kita ngambil jalur yang salah. Tapi nanti Allah yang akan mengatur gitu. Menjanjikan kemenangan meskipun kamu agak kurang pas ngambil jalurnya, nanti Allah yang akan hijrahkan di dalam perlintasannya supaya tetap memperoleh kemenangan. Jadi banyak diajari sambil berusaha itu gitu. Nggak bisa pakai pendekatan ilmu manajemen kalau mau berhasil tuh urutannya harus A, B, C, D. Nah, kalau kamu ikuti ini secara presisi pasti berhasil. Kehidupan kan nggak begitu. Ya, tapi karena keberhasilan dari sisi Allah, nah maka nanti banyak sebab-sebab yang Allah mudahkan. Ya, sebab yang kurang tepat pun Allah akan Allah akan adjust gitu, sehingga memasuki sarana-sarana yang lebih pas. Nah, ini terkait tasbih di Quran Surat An-Nur ayat 41. Tidakkah kamu mengetahui, ini tadi kan pakai burung ya, terkait tawakal ya. Ini ayatnya, An-Nur ayat 41, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya kepada Allah lah bertasbih siapa saja yang ada di langit dan di bumi, dan burung-burung merentangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara sholat dan bertasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi tasbih kan cara berenang atau sabaha ya.
cara mengalirkan diri dalam sungai kehidupan, dalam takdir, sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Masing-masing kita ditaruh di dalam sungai takdir yang berbeda-beda, ya. Meskipun tinggal sekota, ya, serumah bahkan, takdirnya nggak sama, gitu ya. Nah, masing-masing itu bagaimana cara untuk mengalir dengan cantik, dengan indah, menghadapi takdir masing-masing. Nah, makanya tadi kalau burung, kan selalu yang digunakan perumpamaan di Quran itu kalau nggak burung, kapal yang berlayar di laut. Ya. Dua-duanya itu bisa memanfaatkan angin. Ya. Jadi dia bisa berselancar di udara atau berselancar di lautan gitu, hanya karena pertolongan angin. Nah tadi kan kita butuh taufik Allah. Ya. Bagaimana cara kita untuk manuver di dalam kehidupan, yaitu ikuti rumus dari sisi Allah. Ya. Begitu cara berselancarnya, agar persoalan kita itu semuanya berubah menjadi keuntungan. Ya. Bahkan musibah pun belum tentu jadi kerugian. Nah, musibah itu kan sebuah teguran dikarenakan kesalahan. Tapi kalau musibah itu kemudian bisa membuahkan hikmah, gitu kan ya, maka musibah, di balik musibah itu sebenarnya itu rezeki. Nah, jadi segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan untuk apa ia diciptakan. Ya, kalau manusia untuk beribadah, tapi ibadahnya spesifik. Ya, kalau ibadahnya cuma sujud aja, sholat saja, kalah kita sama malaikat. Ya, malaikat ada yang kerjanya sholat terus, sujud terus. Masing-masing malaikat tuh tugasnya banyak, ya. Ibadahnya itu banyak gitu. Tapi manusia itu ya portfolio kehidupan waktunya itu ada ibadah, ada keluarga, ada bekerja dan sebagainya. Dan yang membedakan malaikat dan manusia, malaikat itu tidak diberi hawa nafsu. Sehingga dia adalah makhluk yang taat. Ketika Allah perintahkan sholat, sujud, ya udah dia lakukan itu aja. Ada yang kerjanya hanya istighfar, mendoakan manusia, ada. Ya. Tapi manusia itu dikasih hawa nafsu, dikasih keinginan, ya, dikasih kemauan, gitu. Ya, tapi sebenarnya di balik keinginan dan kemauan itu karena dia dicipta untuk hal yang berbeda dengan malaikat. Dia dijadikan khalifah di muka bumi, wakil Tuhan, untuk mengerjakan berbagai pekerjaan Tuhan di muka bumi. Ya, banyak tuh, ya menolong agama lah, menolong manusia kan ya. Nah itu berdakwah, menyeru manusia supaya tidak terjebak dalam kehidupan, ya, supaya hidupnya semakin baik, semakin berkah. Nah itu masing-masing menjadi juru dakwah. Gitu. Nah, manusia bisa cerita ke orang lain kalau dia sendiri selain baca juga mengalami kesulitan-kesulitan untuk hijrah itu. Tapi karena terus dia berjuang di sana untuk bisa hijrah sambil mohon pertolongan Allah, dia jadi ahli hijrah. Sehingga ketika ada orang-orang yang kesulitan di sisi itu, ya dia jadi konsultannya untuk menyampaikan. Ya dakwahnya spesifik di situ. Gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi setiap orang punya amal soleh yang spesifik. Karena setiap orang itu bisa menceritakan hikmah kehidupan yang berbeda sesuai garis takdirnya masing-masing. Yang itu sebenarnya akan menjadi amal solehnya, amal yang paling Allah kehendaki untuk dia kerjakan, ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan, semua takdirnya, semua kejadiannya, itu semuanya di ujung ketika dia bisa menemukan, oh pantas saya dulu takdirnya begitu, ya pengaturannya begitu, ini toh hikmahnya ya, saya jadi bisa beramal soleh di sini, bantu orang banyak ya, karena dulu saya mengalami hal-hal yang enak, gak enak, tapi semua dari sisi Allah gitu. Nah, itu karunia-Nya jadi terbaca gitu. Kenapa Allah memberi nikmat
spesifik ke setiap orang karena ada tujuan. Baik, itu aja sahabat-sahabat. Jadi ya sebagaimana tadi saya sampaikan, di bulan Ramadan banyak rezekinya gitu. Jadi kadang-kadang waktu bacanya sama, tapi yang mampu diakses itu lebih banyak gitu pengetahuannya ya. Karena memang kalimat-kalimat yang berat itu selama Ramadan Allah mudahkan gitu. Ya mungkin demikian sahabat sekalian oleh-oleh kajian Rabu hari ini ya di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.